والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Sebelum kita lanjutkan barakallahu fikum, setorkan terlebih dahulu matan yang terakhir kita ambil mulai dari babul af'al sampai yang terakhir kemarin mengenai hukum-hukum fi'il. Na'am barakallahu fikum. Tafadhal. Naam, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Babul af'al thalatha madin mudhari'un wa amr. Nahwu daraba yadribu wadrib. Fal madhi maftuhu akhirih abada wal amr majzum abada wal mudhari' makana fi awalihi zawaid makana fi awalihi idza zawaid al arba' yajma'uha qawluka anaitu. Maftuh akhir fil mudhari' maftuh wa huwa marfu'un marfu akhir marfu wa huwa marfu'un abadan wa marfu'un abadan hatta yadkhul alaihi nasib wa jazim au jazim. au jazim. Ayo, bismillah. Ayo. Ayo, naam, bismillah. Siap? Siap. Ayo, bismillah. Ya, falful af'al. Nahwu. Dah. Ayo, bismillah. Ayo, naam, bismillah. Na'am barakallahu fikum. Sudah kami bagikan selembaran itu yang sekarang ada di hadapan antum. Itu kesimpulan dari bab ma'rifati alamatul i'rab dan juga faslun al-mu'rabatu qisman. Oleh karena itu lembaran tersebut kami harapkan anak kasih waktu 3 menit saja atau 1 menit kurang. Antum perhatikan baik-baik, dibulak-balik. Setelah itu barakallahu fikum tanyakan dengan sistem tebak-tebakan. Model tebak-tebakannya dengarkan baik-baik. Caranya ana hanya menyebutkan nama-nama isimnya atau fi'ilnya, antum menyebutkan hukumnya. Dirofak dengan apa, dinasab dengan apa, dijazm dengan apa. Biar enggak bingung antum lihat kotakan paling atas itu. Kotakan paling atas itu sudah tertulis turfa, tunsab, tudzam. Turfa, tunsab, tukhfad.
Sehingga antum larinya ke bawah caranya untuk melihat hukumnya. Paham ya? Nah, contohnya pun juga enggak masalah direnungi. Walaupun enggak nyebutkan contohnya, yang penting sudah tahu hukumnya. Nah, waktu ana kasih waktu berapa barakallahu fikum, kurang lebihnya 1 menit. Jadi antum perhatikan baik-baik, ana tak tuliskan yang pelajaran akan kita bahas. Yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Tapi nanti sebelum kita bahas, tebak-tebakan akan dimulai. Sistemnya ketika ditanya, isim ini rofaknya dengan apa? Dirofak dengan apa? Dinasab dengan apa? Dijar dengan apa? Enggak usah nanya lagi, apa itu Ustaz? Paham ya? Langsung jawab. Kalau dia nanya lagi berarti menunjukkan dia masih berpikir ketika itu. Jadi upayakan semaksimal mungkin sudah hafal dan sudah mutqin di situ. Fi'il ini dijazm dengan apa? Apa tadi Ustaz? Nah, itu nanya itu untuk saat ini jangan diperkenankan dulu. Untuk saat ini tidak diperkenankan, jadi antum renungi baik-baik, ana tuliskan pelajaran yang akan kita bahas karena pelajaran yang kita bahas ini nanti berkaitan masalah apa? Naam, pembatal daripada fi'il mudhari' yang marfu' yaitu an-nawasib. Na'am barakallahu fikum. Atau biar barakallahu fikum meringkas waktu juga, nanti tebak-tebakan terakhir aja ya. Ayo, tak bacakan sekarang aja biar istilahnya meringkas waktu. Pembahasan kali ini adalah seputar nawasib. Antum bisa perhatikan pada matan tersebut disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Ajurum rahimahullah taala, qala Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Dawud As-Sanhadzi rahmatullah alaih. Itu perlu antum hafal untuk membedakan antara pengarang mutamimah nanti. Karena pengarang mutamimah agak mirip. Abu Abdullah Muhammad bin Abdurrahman Ar-Ru'aini, ma'rufnya dengan Al-Hattab, itu pengarang mutamimah. Kalau ini Abu Abdullah Muhammad bin Dawud, bedanya di situ bedanya. Kalau pengarang mutamimah Abu Abdullah Muhammad bin Abdurrahman. Paham maksudnya ya? Na'am barakallahu fiikum. Kita lihat. Qala al-Imam Ibnu Ajurum rahimahullah taala, "Fan-nawasibu asyaratun." Penasab-penasab itu ada 10, wahya an, walan, wa idan, wa kai, walamu kai, walamul juhud, wa hatta, wal jawabu bil fa, wal wawi wa au. Ini 10 menurut beliau. Wa illa kalau diglobalkan lagi, sebenarnya penasab itu ada 4 saja. An, lan, idan, kai. Ini maksudnya 4 ini yang menasabkan dengan sendirinya. Yang menasabkan dengan sendirinya ada 4. Kalau diglobalkan lagi, penasab itu ada 2. Yang menasabkan dengan sendirinya. Yang menasab yang kedua adalah yang menasabkan dengan bantuan an, mutmaratan, an yang disembunyikan. Baik penyembunyiannya itu jawazan atau wujuban. Itu nanti kesimpulannya ana gambarkan pada skema atau bahkan pada papan tulis nanti antum. Na'am barakallahu fikum, tulis nanti. Jadi kesimpulannya ana pakai yang global ada biar nanti mudah dihafal. Jadi penasab ada 2. Apa itu? Yang pertama yang menasabkan dengan sendirinya. Dengan sendirinya itu maksudnya bagaimana? Maksudnya nanti kalau antum mengi'rab itu nyebutkannya fi'lun mudhari'un mansubun bi an. Berarti kan dengan sendirinya an itu. Mansubun bilan. Mansubun bi idzan. Mansubun bi kai. Berarti dengan sendirinya atau tidak? Ewa. Jadi pembagian yang pertama adalah penasab yang menasabkan fi'il mudhari' dengan sendirinya, yaitu an, lan, idzan, kai. 4. Yang menasabkan fi'il mudhari' dengan sendirinya ada berapa? 4. An, lan, idzan, kai. Itu pembagian pertama. Jadi nanti kalau antum i'rab misalkan idzan tanjaha, an tadhhaba, lan yadhhaba, sama kai tadhhaba. Itu semuanya i'rabnya caranya sama. Fi'lun mudhari'un mansubun bi an, mansubun bilan, mansubun bi idzan, mansubun bi kai, wa alamatun nasmihi fathatun dhahiratun ala akhirih li'annahu fi'il mudhari' sahihul akhir. Selesai. Ada gambaran? Ada gambaran insyaallah. Itu namanya menasabkan dengan sendirinya, bukan dengan bantuan yang lainnya. Pembagian yang kedua yaitu penasab yang menasabkan fi'il mudhari' tapi dengan bantuan. Bantuannya apa? Bantuannya dengan an yang disembunyikan.
Ini perlu diperhatikan. Lafaz yang disembunyikan berarti menunjukkan tidak mengalami apa? Penampakan. Tapi mengalami apa? Penyembunyian di situ. Nah, penyembunyian di situ pun ada dua. Wajib disembunyikan, ada yang boleh ditampakkan, boleh disembunyikan. Yang wajib dikenal dengan wujuban, paham ya? Yang boleh-boleh saja dikenal dengan apa? Jawazan. Paham salah? Jadi yang kedua ini yang perlu antum renungi, enggak sulit, cuman rumit. Oleh karena itu perlu direnungi kembali. Yang pembagian kedua ini yang menasabkan fi'il mudhari' dengan bantuan an ini ada dua. Ima an-nya disembunyikan, wajib disembunyikan, enggak boleh nampak sama sekali. Tapi di dalamnya ada an, cuman sembunyi dia an-nya, enggak nampak, enggak boleh. Nah, kemudian ima penyembunyian tersebut boleh-boleh saja. Dalam artian terkadang dinampakkan enggak masalah. Disembunyikan enggak masalah. Paham belum? Yang dikenal dengan jawazan. Jadi kesimpulannya barakallahu fikum. Nah, untuk yang kedua ini adalah ada yang dengan bantuan an mutmaratan wujuban sama an mutmaratan jawazan. An mutmaratan itu artinya adalah an yang disembunyikan, wujuban wajib disembunyikan. An mutmaratan jawazan artinya adalah an yang disembunyikan tapi jawazan boleh-boleh saja. Paham belum? Nanti akan kami sebutkan dengan contoh agar lebih jelas. Na'am barakallahu fikum. Sekarang antum perhatikan baik-baik. Penasab pembagian yang pertama yaitu yang menasabkan dengan sendirinya. Na'am barakallahu fikum. An, lan, idan. Ini enggak perlu tulis, nanti tak tuliskan yang lebih lengkap lagi. Ini contoh aja. An tadhaba, lan tadhaba, idan tadhaba, kai tadhaba, kai. Ewa. Antum perhatikan baik-baik ya, nanti tak kasih tahu caranya biar nanti paham di dalam memahami maksud daripada menasabkan dengan sendirinya. Ya, antum perhatikan baik-baik situ. Sekarang antum kalau enggak nampak dari sini, enggak nampak ya. Ya, perhatikan baik-baik. Ya, antum sini ya, biar nampak ini penjelasannya itu. Jadi ini an, lan, idan, kai. Ini namanya apa? Namanya alat-alat yang menasabkan dengan sendirinya. Dengan sendirinya itu maksudnya bagaimana? Tadhaba, 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 tadhaba. Masuk enggak? Masuk. Masuk dengan apa? Dengan an. Masuk dengan lan. Masuk dengan apa? Dengan idan. Masuk dengan kai. Sendirinya berarti kan inilah alat-alat yang dikenal dengan tansibul fi'lal mudhari' bi nafsiha. Menasabkan fi'il mudhari' dengan sendirinya. Ucapan dengan sendirinya paham antum? Paham? Ayo, Pak. Dengan alat-alat ini sendiri tanpa bantuan sama sekali. Jadi dia kuat sekali, enggak perlu bantuan dia. Paham ya? Adapun pembagian yang kedua, ini sudah paham insyaallah ya. Langsung hapus ya. Nanti tak tuliskan yang lengkapnya nanti. Pembagian yang kedua dia harus ada bantuan. Bantuannya itu nanti ada dua. Nah, barakallahu fiikum ada dua. An mutmaratan wujuban sama an mutmaratan. Ini nanti tak tulis lagi yang lengkap. Ini antum perhatikan baik-baik aja. Jawazan. Yang wujuban contohnya nanti akan disebut rinciannya setelah apa saja. Nah, barakallahu fiikum. Yang jawazan perhatikan baik-baik sini. Nah, ini sekarang perhatikan baik-baik. Pertama, ini yang menasabkan dengan bantuan an. Jadi hatta ini enggak bisa menasabkan dengan sendirinya. Jangan antum sebutkan tadhaba fi'il mudhari' mansub hatta, liru. Berdasarkan pendapat yang benar. Walaupun ada perselisihan di antara para ulama, memang ada perselisihan. Kalau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau merajihkan pilih yang paling mudah. Antum ketika mengucapkan ini yang mudah bagaimana yang mudah? Tadhaba fi'lun mudhari'un mansubun bi hatta, ya enggak? Tapi pendapat yang rajih enggak demikian. Pendapat yang kuat tadhaba ini
fi'lun mudhari'un mansubun bi an mutmaratan wujuban. Di sini ada an di sini. Ada an di sini. Perhatikan baik-baik ini. Ada an di sini. Paham ya? Enggak apa ya. Ada an di sini. Cuman disembunyikan an-nya. Ini sembunyi, wajib sembunyi, enggak boleh. Hatta an tadhhaba, enggak boleh. Ditampakkan mamnu, enggak boleh. Hatta an tadhhaba, enggak boleh. Paham belum? Oleh karena itu penyembunyian wajib, wujuban. Nah, terus bagaimana i'rabnya? Fi'lun mudhari'un mansubun bi an mutmaratan wujuban ba'da hatta. Paham maksudnya? Dia mansubnya dengan an yang disembunyikan setelah hatta. Hatta an tadhhaba. Boleh enggak ditampakkan? Enggak boleh. Mamnu'. Paham ya? La yajuz, la yanbaghi. Enggak boleh. Paham ya? Nah, terus bagaimana? Ya biar sembunyi aja di situ. Paham ya? Sembunyi di dalam sini biarin. Ditakdirkan ada an-nya di dalamnya itu. Dia mengalami apa? Penyembunyian dan tidak mengalami penampakan. Itu namanya wujuban. Paham maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum. Adapun yang kedua, litadhhaba, ini juga enggak boleh antum, ini namanya lamukai namanya nanti. Sudah kita lewati kan? Nah, ada lamul juhud, ada lamukai. Ini namanya lamukai. Namanya apa? Lamukai. Antum enggak boleh tadhhaba fi'lun mudhari'un mansubun bil lamukai. Khata'. Menurut pendapat yang kuat khata'. Lah terus bagaimana? Mansubun bi an mutmaratan jawazan. Apa makna jawazan? Boleh ditampakkan, ya juzu laka an tudhhiraha wa yajuzu laka an tukhfiyaha. Boleh bagi kamu untuk menyembunyikannya, boleh juga untuk menampakkannya. Jadi gini, litadhhaba, sembunyi enggak ini berarti? Sembunyi. Antum tampakkan li an tadhhaba ma fi mani'. Boleh-boleh saja. Hanya saja ketika mengalami penampakan seperti ini, nampak enggak sekarang Isra ini? Nah, kalau mengalami penampakan seperti ini sudah lain lagi i'rabnya. Kenapa lain? Nah, kalau sudah nampak kembali ke hukum asal. Tadhhaba fi'lun mudhari'un mansubun bi an, itu langsung. Lamnya ini lamu ta'lil. Paham ya? Lamu ta'lil, lamu kait sama, lamu kai, lamu ta'lil, lamul jarah itu artinya sama. Lam yang menunjukkan sebab. Paham ya? Paham belum? Nah, barakallahu fikum. Contohnya gini biar tambah jelas lagi. Ji'tu li ata'allama. Aku datang untuk belajar. Kamu datang untuk apa? Untuk belajar. Ini namanya lamun taklil. Sebab kedatangannya itu untuk apa itu loh? Kamu belum? Sebab kedatangannya untuk apa? Untuk belajar. Namanya lamu taklil namanya. Dikenal juga dengan lamu kai. Dikenal juga dengan lamu jarah. Maksudnya, lamu jarah ini nanti kalau belum mungkin bisa diulang lagi enggak masalah. Cuma nanti pahami baik-baik. Ini kita sekarang masuk dalam lingkupan yang kedua. Yang dengan bantuan an mutmaratan jawazan. I'rabnya bagaimana? Ta'allama ini ata'allama fi'lun mudhari'un mansubun bi an mutmaratan jawazan. Apa makna jawazan? Makna jawazan itu yajuzu idharuhu wa yajuzu ikhfa'uhu. Boleh menampakkan, boleh menyembunyikan. Sembunyikan sekarang Abdul Aziz. Ditampakkan seperti ini la ba'sa bihi. Li'an ata'allama. Artinya sama, enggak merusak arti wala syai'. Paham ya? Li'an ata'allam, hanya saja kalau ditampakkan seperti ini i'rabnya berubah gitu aja. Berubahnya bagaimana? Kembali ke hukum asal. Mansubun bi an. Ata'allama fi'lun mudhari'un mansubun bi an. Ya enggak? Menasabkan dengan sendirinya enggak an? An menasabkan dengan sendirinya. Tapi kalau posisi masih seperti ini ata'allama, bagaimana cara i'rabnya tadi? Fi'lun mudhari'un mansubun bi an mutmaratan jawazan. Kalau ini fi'lun mudhari'un mansubun bi an mutmaratan wujuban. Antum sudah ada gambaran belum wujuban jawazan itu? Wujuban itu wajib disembunyikan, enggak boleh ditampakkan sama sekali. Kalau seandainya antum tampakkan enggak boleh. Enggak boleh, harus sembunyi. Jadi ini sebenarnya enggak boleh nampak ini. Hanya untuk menyebutkan tadi, untuk menjelaskan. Nah, seperti ini harus. Barakallahu fikum, jangan ditampakkan seperti ini. Nah, ada anda enggak di situ? Ada. Lah mana? Disembunyikan. Tersembunyi di dalam itu loh. Nampak enggak sekarang anda Muhammad? Tapi ada enggak di dalam itu? Ada enggak di dalam sini? Ada. Tersembunyi, wajib disembunyikan. Itu maksudnya ya, paham? Tapi kalau yang kedua jawazan ini, antum sembunyikan tafadhol silahkan. Ya enggak?
Antum tampakkan la ba'sa bihi. Paham ya? Nah, mahum soal ini. Sehingga i'rabnya yang dicermati i'rabnya saja. Kalau yang bagian pertama udah enggak ada iskal. Mansubun bi an, mansubun bil lan, mansubun bi idan, mansubun bi kai enggak ada iskal karena dengan sendirinya. Yang inilah yang perlu dicermati lagi. Terus kapan yang mansub dengan an mutmaratan jawazan wujuban? Yang mansub dengan an mutmaratan jawazan itu setelah satu saja. Setelah apa? Setelah lamu kai. Lamu kai sama lamu ta'lil sama atau enggak? Sama. Lamu kai, lamu ta'lil, lamul jarah itu sama. Inilah nanti antum diperkenalkan yang namanya takwil masdar. Diubah menjadi masdar. Orang harus tahu dulu masdar itu apa. Nah, nanti insyaallah biidznillah siap insyaallah ya Mas ya. Ada artikel lagi mengenai al-kawakib. Al-kawakib fi bayanil jawazim wa nawasib. Insyaallah sudah terbukukan itu, sudah di dalam PDF, tinggal dikeluarkan setebalnya seperti Ismail yang Sharif insyaallah. Itu insyaallah biidznillah untuk para pemula dah tak kupas tuntas saja itu untuk pemula ya. Kalau untuk orang-orang tingkatan tinggi lain lagi urusannya. Kita enggak bahas itu kan, tingkat tinggi cari sendirian itu. Ini tuh para pemula, membantu para pemula. Ya kita kira itu termasuk pemula itu istilahnya. Ya enggak? Nah, kita lihat baik-baik. Di situ nanti sudah ana sebutkan cara orang itu bisa menakwil masdar. Pertama kali harus tahu masdarnya terlebih dahulu. Ini kan kelihatannya dohirnya enggak ada apa-apa di sini, tapi nanti ditakwil ke masdar. Takwil diubah menjadi masdar. Kenapa kok lam ini dinamakan lamukai? Karena menunjukkan sebab. Kenapa dikatakan lamukai? Karena seperti kai di dalam menunjukkan sebab. Kenapa dinamakan lamu ta'lil? Karena menunjukkan sebab. Kenapa dinamakan lamul jarah? Karena nanti takwil masdarnya. Ingat-ingat, perubahan masdarnya itu majrur. Ini li ata'allama. Ada an enggak ini? An harfu nasbin wa masdarin wastiqbalin. Ingat-ingat kaidahnya. An adalah apa? Harfu nasbin wa masdarin wastiqbalin. Huruf yang menasabkan dan mengubah menjadi masdar fi'il setelahnya, ingat-ingat. Dan maknanya istiqbal yang akan datang. Uridu an adhaba. Aku ingin pergi kapan? Sekarang, besok atau yang akan datang? Murni yang akan datang. An adhaba. Paham belum? Harfu nasbin menasabkan an adhaba. Masdarin karena nanti diubah menjadi masdar fi'ilnya itu. Dilebur. Fi'il dengan an itu dilebur, dicampur adukkan berubah menjadi masdar. Ini juga bisa ini. Kita ubah. Untuk membuktikan bahwasanya lamnya ini lamul jarah. Jadi lamnya ini dinamakan dengan apa? Lamul jarah. Nah, lamul jarah itu istilah lain lamukai, lamu ta'lil sama tiga itu. Enggak usah bingung. Ini lamul jarah itu apa Ustaz? Sama lamukai sama lamul ta'lil apa bedanya? Sama. Enggak usah bingung, sama. Kenapa nama lamul jarah diubah menjadi masdar nanti ini? Ata'allama. Antum caranya pertama kali untuk bisa mengubah masdar harus tahu masdar itu apa. Al-masdaru huwa al-ismu. Nah, barakallahu fikum alladzi waqa'a tsalisan fi tasrifil fi'il. Masdar itu isim yang jatuh ketiga di dalam sorofan fi'il. Qatala yaqtulu qatlan itu masdar. Daraba yadribu darban itu masdar. Ta'allama yata'allamu ta'alluman. Kembali ke ilmu apa yang namanya? Shorof. Jadi ilmu shorof dan ilmu nahwu itu saling berkaitan. Saling berkaitan, tidak boleh terpisahkan. Dipermisalkan para ulama seperti apa? Seperti dua sayap burung. Apakah pernah burung itu terbang dengan satu sayap? Tidak. Paham ya? Jadi upayakan keseimbangan yang dijaga antara nahwu dan shorof untuk menguatkan. Dipermisalkan juga seperti barakallahu fikum garam yang ada pada makanan. Kalau orang terkadang masak tanpa garam, mungkin kurang asin, kurang enak, kurang sedap itu. Tapi kalau ditambah garam, garam dan gula diseimbangkan, paham ya? Seperti itu, jadi bagaikan garam dan gula gitu. Kalau di tempat itu bagaikan garam dan gula. Diseimbangkan rasanya pun enak. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kalau orang itu belajar bahasa Arab, kok bisa nahwu dan shorof, enggak usah nanya sudah. Biidznillah insyaallah clear. Arab-Arab gundul bismillah. Enggak perlu nanya lagi. Oleh karena itu antum sebelum menakwil masdar harus tahu apa? Masdarnya terlebih dahulu. Ingat-ingat. Ini sekedar contoh aja, gambaran biar terbuka nanti. Lam apa tadi ini? Lamukai atau lamu ta'lil atau lamul jarah. Dinamakan lamul jarah karena diubah menjadi masdar yang majrur. Ji'tu li ata'allama takdirnya. Ji'tu cari dulu masdarnya. Ini huruf jar, lamnya lamul jarah. Masdarnya apa?
ta'allama, yata'allamu ta'alluman. Berarti ji'tu li ta'allumi. Ubahannya nanti seperti ini. Li ta'al. Nah, barakallahu fikum li ta'allumi. Antum jangan bilang sulit, mudah ini. Pertama kali biar mudah apa? Tahu masdar dulu. Setelah tahu masdar, kedudukannya setelah sebagai apa dia? Majrur enggak? Majrur. Berarti majrur li ta'allumi. Belum. Itu paling penting. Karena sudah kami rincikan di sana. Nanti kalau antum misalkan sudah dapat kitabnya bisa baca-baca sendiri. Nah, insyaallah bi'idznillah sudah mewakili dua-duanya langsung, al-jawazim wa nawasib. Paham ya? Al-jawazim dan an-nawasib. Al-kawakib fi bayan jawazim wa nawasib insyaallah. Kalaupun ada kritikan masukan tafadhol silakan, cuman ana mengumpulkan itu untuk badiin para pemula. Adapun orang-orang yang sudah tinggi tingkatannya lain lagi urusannya. Ya enggak? Ini para pemula, nanti bisa diupayakan soalnya ya Mas ya. Nanti tipis seperti Ismail yang Sharif itu. Cuman kalau yang kemarin warnanya covernya hitam ya kan. Ini nanti bikin agak biru-biru tua itu biar agak dipandang itu sedap. Oh ya. Seperti itu. Nanti insyaallah di usahakan insyaallah. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat di sini. Jadi kesimpulannya penasab ada berapa kesimpulannya? Maka yang global dulu. Ada berapa? Penasab ada berapa? Dua. Pakai yang itu mudah. Dua. Apa itu dua? Menasabkan dengan sendirinya. Tansibu fi'il mudhari' bi nafsiha, sama yang menasabkan dengan bantuan an. Bantuan an. Yang dengan bantuan an ini ada berapa? Dua. An apa? Ewa an mutmaratan jawazan sama an mutmaratan wujuban. Apa maksud an mutmaratan wujuban? Apa maksudnya? An yang wajib disembunyikan itu aja. Kalau an mutmaratan jawazan apa maksudnya? Boleh ditampakkan, disembunyikan. Apa maksudnya itu? Nah, barakallahu fikum. Biar nanti antum enggak gagal paham. Yang di i'rab dengan an mutmaratan jawazan setelah lamukai. Ada lamukai itu kan? Ada satu tok. Sisanya wujuban. Setelah lamul juhud wujuban, setelah hatta wujuban, setelah jawab bil fa wujuban, wawi wujuban, au wujuban. Apa maksudnya? Na'am barakallahu fikum, itu globalnya. Jadi kesimpulannya yang antum pahami baik-baik adalah ketika mengi'rab jangan sampai gagal paham. Memang pendapat Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin bagus sekali. Cuman kan kita milih yang kuat, yang rajih gitu loh. Kalau antum mau mudah-mudahan ya gitu aja. Mansubun bi hatta langsung selesai kan? Mansubun bil lamul juhud selesai. Mansubun bil fa selesai. Mansubun bil wawi selesai. Tapi kita milih pendapat yang kuat. Paham ya? Pendapat yang kuat dalam masalah ini, hatta dalam masalah nahwu pun seperti itu. Wa illa ini perselisihan yang tidak perlu apa? Diperpanjang lebar. Paham ya? Perselisihan yang tidak sampai mengeluarkan seseorang dari ahlus sunnah. Paham ya? Sampai-sampai beliau mengatakan di muqaddimah Alfiyah itu dalam syarah Alfiyah bin Malik beliau mengatakan idza ikhtalafa bainal basriyin wal kufiyyin fi mas'alatin fattabi'il ashal, kata beliau, li'annahu laisa amrun syar'iyyan hatta nangdur wa nat'ab. Artinya apa? Kalau ada perselisihan dalam masalah nahwu atau yang semisalnya dalam suatu permasalahan antara ahlu Basrah dan ahlu Kufah, pilih yang paling mudah, kata beliau. Karena itu bukan perkara yang syar'i yang berkaitan dengan syariat sehingga kita melihat terus memperhatikan dan capek-capek. Belum. Tapi kalau anak pribadi barakallahu fikum milih yang kuat. Paham ya? Ini mudah kan sebenarnya ini. Mudah sebenarnya, harus direnungi aja. Paham ya? Tapi kalau lebih mudah lagi ya seperti beliau tadi. Mansubun bi hatta langsung. Mansubun bi lam juhud. Tapi kalau anak barakallahu fi pribadi lebih cenderung menggunakan apa rincian yang disebutkan tadi itu. Mahum soal ini. Yang menasabkan dengan sendirinya ada berapa? Apa itu? Ayo, an lan idzan kai. Mahum soal. Ayo, nah. Yang menasabkan dengan bantuan an mutmaratan setelah apa? Jawazan. Jawazan. Lam ta'lil atau lam muka atau lam jarah. Yang menasabkan dengan bantuan an mutmaratan wujuban setelah apa? Dan lamul juhud. Ayo, ingat-ingat ya. Nah, barakallahu fikum. Jadi kesimpulannya sudah ana sebutkan, semoga bisa dipahami.
Juga contoh i'rabnya sudah kami sebutkan juga, nanti bisa diulangi pada pertemuan yang akan datang. Insyaallah taala bisa dikatakan mafhum barakallahu fikum dan barakallahu fikum insyaallah taala kami akan tuliskan kesimpulan daripada apa yang sudah kami sebutkan tadi mengenai nawasib sebagai dokumenter simpanan antum. Barakallahu fikum untuk diulang-ulang kembali dan untuk dimutkinkan insyaallah taala. Nasallallahu salamatal afiyah fid dunya wal akhirah walhamdulillahirabbil alamin.